Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gua nih ternyata masuk neraka juga. Ayo Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyayangkan ada sebagian orang yang mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi AI, Artificial Intelligence, namun digunakan untuk perkara-perkara yang buruk. Kita dapati kemarin ada yang share, orang bikin video AI tentang bagaimana suasana di neraka. Maksudnya di sana ada orang masuk neraka, kemudian mereview bagaimana neraka sambil ketawa-ketawa, kemudian ada yang mengatakan ini hari pertama di neraka sambil berenang di kolam neraka gitu ya. Kemudian sambil ketawa-ketawa, seakan-akan perkara neraka itu perkara yang bisa ditertawakan, seakan-akan perkara neraka itu lucu, seakan-akan ini perkara yang bisa diolok-olok. Maka ini sangat-sangat disayangkan sekali. Seharusnya teknologi canggih itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya dalam perkara-perkara yang baik, bukan untuk seperti ini. Dan sangat tidak layak menjadikan neraka sebagai bahan untuk canda-candaan, untuk olok-olokan. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tahu bagaimana hakikat neraka, maka dia akan takut untuk dimasukkan ke neraka. Neraka akan menjadi suatu hal yang mengerikan bagi dia. Lihat bagaimana perkataan orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ayat 192. Orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana innaka ma tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke neraka itu adalah orang yang engkau hinakan ya Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim yang masuk neraka enggak punya penolong sama sekali. Ini perkataan orang yang beriman, mereka takut dimasukkan ke neraka karena mereka sadar bahwasanya itu sebuah kerugian yang nyata. Dalam surat Al-Furqan, Allah juga menukil perkataan orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam." Orang beriman mengatakan, ya Allah, Rabb kami, isrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkan kami dari neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya adab neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Demikian juga Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku mohon dijauhkan kepadamu dari neraka. Nabi saja meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Nabi takut masuk neraka. Maka sangat-sangat tidak layak kalau ada orang yang dia menjadikan neraka sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan. Dia bisa ketawa ketiwi dengan masalah ini. Dan kalau kita bicara tentang neraka, maka neraka itu tidak terbayangkan ngerinya, tidak terbayangkan betapa besarnya, betapa pedihnya adab yang ada di sana. Adab yang enggak benar terbesit dalam benak kita sama sekali. Maka jangan dianggap remeh. Jangan kita mengira bahwasanya kita bisa tahan di neraka. Siksaan di neraka yang paling ringan disebutkan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban man lahu na'lani wa syurakani min narin yalghi minhuma dimaghuhu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah dia dipakaikan dua sandal neraka yang ada dua talinya. Ketika dipakaikan sandal itu, maka otaknya mendidih. Itu nggak kebayang bagaimana ngerinya. Itu bahkan yang paling ringan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Demikian juga orang yang masuk neraka satu kali saja, baru sekejap masuk neraka, maka semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan itu tidak pernah dia ingat lagi. Nggak ada apa-apanya. Bahkan dia rela untuk memberikan semua dunia dan seisinya, andaikan dia punya, untuk bebas dari neraka. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia. Orang yang di dunia kaya raya, dia merasakan semua kenikmatan, kemudian dia masuk neraka, dia didatangkan. Tsumma yaqal, kemudian dia ditanya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu? Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dulu di dunia pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Setelah dia dicelupkan di neraka sekali, dia mengatakan, demi Allah saya enggak pernah merasakan kenikmatan ya Allah. Saking ngerinya, saking pedihnya adab di neraka. Padahal dia sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun merasakan kenikmatan di dunia, semuanya enggak ada apa-apanya, hilang begitu saja ketika dicelupkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Muslim.
Maka jangan main-main dengan azab neraka. Kita khawatirkan orang-orang yang main-main dengan neraka, mengolok-olok neraka, menganggap ringan azab neraka, justru Allah balas dia dengan Allah masukkan dia ke neraka. Ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan perbuatan. Kalau perbuatannya adalah mengolok-olok neraka, meremehkan neraka, maka kita khawatirkan justru dengan itu, gara-gara itu Allah akan jadikan dia penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan harusnya kita menjadi orang yang banyak menangis, bukan banyak tertawa, apalagi menertawakan neraka. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Lau alimtum ma a'lamu." Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, "La bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Maka kalian akan banyak menangis, sedikit ketawanya. Maka harusnya kita menjadi orang yang banyak menangis, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelalaian kita, menangisi nasib kita nanti di akhirat seperti apa, belum tahu. Bukan menjadi orang yang banyak ketawa, ketiwi, apalagi menertawakan syariat, menertawakan akidah Islam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga, dan semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin.